Pertama-tama saya akan mengukur diameter luar dari gelas ini dengan menggunakan rahang bawah jangka sorong. Bisa kita lihat dan perhatikan, posisikan jangka sorong dengan baik dan kencangkan mur jangka sorong. Kita bisa amati di bagian atas yaitu skala utama dan di bagian bawah yaitu skala nonius. Selanjutnya dengan cara yang sama dengan mengukur diameter dalam dengan menggunakan rahang atas jangka sorong. Di sini kita dapat lihat dan mengamatinya. Posisikan jangka sorong dengan baik dan kencangkan mur jangka sorong. Lalu bisa diamati di bagian atas yaitu skala utama dan di bagian bawah yaitu skala nonius. Selanjutnya saya akan mengukur kedalaman dari gelas ini. Bisa kita perhatikan dan amati. Posisikan jangka sorong dengan baik dan kencangkan mur jangka sorong. Bisa kita amati di bagian atas yaitu skala utama dan di bagian bawah yaitu skala nonius. Percobaan kedua, saya akan menaruh kertas di mulut botol dan setelah itu ditiup dengan kencang. Perhatikan apa yang terjadi ketika saya meniup kertas di botol. Pertanyaannya, mengapa kertasnya tidak masuk ke dalam botol? Jawabannya yaitu, percobaan ini terletak di botol. Botol kosong ini sebenarnya di dalamnya ada banyak sekali udara ke dalam yang menyebabkan tekanan di dalam botol ini menjadi besar, sehingga hal ini yang melontarkan kertas ini keluar. Jadi memang kalau ditiup kertasnya keluar karena tekanan di dalamnya mendorong kertas ini keluar. Percobaan selanjutnya yaitu lilin ditutup gelas. Bahan-bahannya adalah piring, pemantik, lilin, dan gelas berisi air berwarna. Langkah-langkahnya yaitu nyalakan lilin, lalu tempelkan tepat di tengah piring. Lalu tuangkan air berwarna tadi ke dalam piring. Di sini digunakan air yang berwarna agar air tampak lebih jelas. Setelah itu, ditutup lilin menggunakan gelas. Nah, dalam pembakaran lilin ini menghasilkan CO2 dan panas. Udara yang panas mengalir ke atas dengan kecepatan udara yang rendah. Ketika gelas di atas lilin, udara yang panas terkumpul dalam gelas, penuh dengan CO2 dengan kerapatan udara rendah. Api masih bebas mendapat oksigen, tapi ketika masuk ke air, oksigen di dalam gelas menipis dan akhirnya habis api padam
Suhu udara di gelas turun sehingga volume udara juga turun, dan ruang yang kosong diambil alih oleh air. Dalam analisis percobaan pertama, masuk dalam kompetensi dasar kelas 10 SMA mata pelajaran fisika, yaitu kompetensi dasar 3.2, yaitu menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting serta notasi ilmiah. Kemudian, kompetensi dasar 4.2 menyajikan hasil pengukuran besaran fisis serta ketelitiannya dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat di kaidah angka penting untuk suatu penyelidikan ilmiah. Dan percobaan ini masuk dalam kategori inti, di mana guru akan mengajak murid dan menunjukkan cara mengukur menggunakan jangka sorong dengan benar. Sedangkan untuk percobaan kedua dan ketiga masuk dalam kompetensi dasar pada SMA kelas 11, yaitu kompetensi dasar 3.6, yaitu menjelaskan teori kinetik dan karakteristik gas dalam ruang tertutup. Dan kompetensi dasar 4.6 yaitu menyajikan karya yang berkaitan dengan teori kinetik gas dan makna fisisnya. Untuk percobaan kedua masuk dalam kategori pendahuluan, di mana guru akan mengajak anak-anak untuk melakukan percobaan tersebut sebagai pengantara dalam materi. Sedangkan untuk percobaan ketiga masuk dalam kategori penutup, di mana telah dijelaskan materi percobaan ketiga tersebut menjadi tugas rumah untuk anak-anak mencari tahu tentang alasan mengapa hal itu dapat terjadi.